Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan sifat kudrot. Sifat kudrot dalam bahasan ta'alluq marotib. Itu belum selesai kemarin ya. Kudrot artinya Allah berkuasa, gitu ya. Kudrot itu artinya Allah berkuasa. Allah berkuasa atas segala semua makhluknya. Kudrot itu begitu ya. Dan tidak ada manusia makhluk Allah yang lepas dari kekuasaan Allah, nggak ada ya. Di HP-nya ya, yang kemarin udah dikirim, kita lanjutin itu ya penjelasannya ya. Yang di HP, karena yang di kitab itu tulisannya ada kesalahan ya. Jadi dilihatnya di HP yang kemarin tentang ta'alluq marotib atau tingkatan, gitu ya. Tingkatan kekuasaan Allah kepada kita, gitu ya. Kemarin itu ada 8 ya. Ada 8 tingkat tahapan kekuasaan Allah kepada kita selaku makhluknya, gitu ya. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kekuasaan Allah itu ada tingkatannya, bukan. Enggak ya. Allah makan sudah berkuasa dari dulu, tidak ada permulaan, kan begitu ya. Hanya ini mah ke kita ya, ke kitanya nih, ke makhluk. Terhadap kita tingkatannya itu seperti apa gitu. Ini dipahami supaya kita nanti tahu, oh, jadi perjalanan hidup kita itu seperti ini, tahapannya, perjalanannya. Kemudian kita pun semakin meyakini, berarti hidup kita itu tidak lepas dari genggaman kekuasaan Allah. Jadi nggak ada hidup kita yang lepas dari kudrat Allah, nggak ada ya. Jadi kita hidup ini hanya di bawah kekuasaan Allah, gitu ya. Supaya ke situ nanti ya pemahaman ya. Kemarin nomor 1 suluhi kodim ya. Pertama itu suluhi kodim. Suluhi kodim itu artinya Allah berkuasa dari dulu. Suluhi kodim begitu ya. Nggak ada permulaan. Jadi kekuasaan Allah itu dari dulu tidak ada permulaan, namanya suluhi kodim, gitu ya. Kedua, qabdoh awal, ya. Yang kedua, qabdoh awal. Di HP lihatnya ya, jangan di buku. Di buku itu salah ketikan, salah tulisan ya. Yang kedua itu qabdoh awal. Qabdoh awal itu perencanaan Allah, kekuasaan Allah merencanakan semua yang akan ditakdirkan. Qabla awal itu begitu ya. Jadi sebelum kita diciptakan nih di alam dunia ya, sebelum kita diciptakan di alam dunia, Nabi Adam juga belum, makhluk yang lain juga belum ada yang diciptakan, belum. Tapi Allah sudah berkuasa, nah gitu ya. Allah sudah berkuasa menyusun, merencanakan, menetapkan apa-apa yang akan terjadi, gitu ya. Itu namanya qabdoh awal. Di mana ditulisnya, di mana disusunnya, di mana direncanakannya, ditulisnya di Lauh Mahfuz, ya. Jadi ditulisnya di Lauh Mahfuz ya. Jadi berarti Allah menciptakan Lauh Mahfuz, kemudian sama Allah ditulis semua yang akan terjadi. Ditulis semua itu ya, rapih, ditulis semua dari A sampai Z, dari hidup sampai mati, sampai nanti ke neraka apa ke surga apa kemana. Nah itu udah semua ya tulisannya. Apa yang akan terjadi besok, yang sebelumnya, ya itu semua udah rapih ya di qabdoh awal ya. Maka kemarin ya dikatakan ya, kita hidup itu hanya menjalani skenario Tuhan, gitu ya.
Jadi kita itu hidup hanya menjalani skenario Tuhan, alur cerita yang sudah dibuat oleh Allah. Terserah Allah, sang sutradara. Mau bikin kita orang miskin, terserah Allah. Bikin kita orang kaya, terserah Allah. Namanya juga kita makan cuman pemain, artis, ya terserah sutradara yang bakal ngegaji kita, gitu ya. Allah ke sama, ya terserah Allah yang punya pahala, kan gitu ya. Ya terserah dia. Kita mau dijadiin peran apa terserah. Yang penting mah kemarin peran apapun yang Allah berikan kepada kita, perankan peran itu dengan sebaik mungkin, karena nanti di penghujung pekerjaan kita Allah sudah menyediakan gaji pahala, kan gitu ya. Jadi nggak usah sirik sama peran mah, nggak usah sirik. Karena semua juga pada dasarnya sama, ya. Sama-sama menjalankan skenario Allah. Yang miskin gak usah sirik sama yang kaya. Yang bodoh gak usah sirik sama yang pintar. Yang rakyat gak usah sirik sama yang pejabat. Karena sama pada dasarnya mah ya. Udah beres shooting mah, yang jadi orang miskin yang jadi orang kaya gajinya sama. Yang penting mah yang miskin perannya bagus jadi orang miskin, yang kaya juga perannya bagus jadi orang kaya, gitu ya. Nah itu udah rapih ya di qobdoh awal ya. Tapi ingat ibu-ibu, apa yang ditulis di qobdoh awal itu terserah Allah ya, karena kan semua ada di bawah kehendak Allah. Itu ayatnya itu apa? Surat Ar-Ra'd ya. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang dikehendaki, Allah menetapkan apa yang dikehendaki, dan di sisi Allah terdapat umul kitab, lauh mahfuz. Ingat itu ya. Jadi walaupun udah ditulis, kan udah ditulis semua ya di lauh mahfuz, tapi itu mah kembali lagi ke Allah. Yang udah ditulis mau ditetapin terserah Allah, yang udah ditulis mau dihapus diganti juga terserah Allah, gitu ya. Jangan punya pikiran begini, oh berarti udah ditulis udah rapi ya, nggak ada yang bisa berubah. Nggak begitu ya, nggak begitu ya. Itu dalilnya Ar-Ra'd itu ya, Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Itu ya. Makanya kayak kita kan disuruh ikhtiar ya, kita disuruh usaha kita ya, kita disuruh bekerja. Nah itu teh supaya apa? Mudah-mudahan kan gitu ya, dengan ikhtiar kita Allah mengapresiasi, kemudian Allah mengganjar kinerja kita, sehingga apa-apa yang buruk diganti oleh Allah menjadi yang baik. Mudah-mudahan begitu harapannya ya. Di tulisannya mah hari ini teh mau kena musibah, di tulisannya ya di lauh mahfuz ya, bakal kena musibah nih hari ini, tapi karena dia sodako, nah gitu ya, tapi karena dia ngedoa, tapi karena dia ngaji, berbuat amal soleh, akhirnya kata Allah, nggak jadi dah, saya hapus musibahnya, saya ganti dengan kebaikan, kenikmatan, misalnya begitu. Buat Allah kan bisa-bisa aja ya, begitu ya. Atau misalnya ibu-ibu di tulisannya sakit nih, di tulisan di lauh mahfuz sakit, tapi karena ibu-ibu mau minum bodrek, mau meriksa ke dokter, mau pantang, mau menjaga kesehatan, akhirnya asalnya sakit diganti sama Allah, udah ada sehat. Nah bisa aja kan ya, dengan ikhtiar kita. Tapi ingat syariat doang ya, syariat doang ini mah ya. Kemarin di Wahdaniyat udah kita bahas ya, kewajiban kita usaha, tapi ingat usaha kita tidak menghasilkan. Nah gitu ya, ingat ya, itu jangan salah lagi ya. Emang kewajiban kita berusaha. Kalau lapar harus makan, kalau sakit harus berobat, kalau nggak ngerti harus ngaji. Nah itu usaha kita kan itu ya. Anak bader harus dinasehatin, suami nggak mau sholat harus diingetin. Nah itu kan usaha kita ya. Tapi ingat, usaha kita enggak menghasilkan. Nah ingat-ingat itu ya di sifat wahdaniyat. Karena kalau ini salah lagi, nanti kita jadinya putus asa, sakit hati, kecewa. Jadinya kan gitu ya. Capek minum obat kagak sembuh-sembuh. Nah gitu ya. Bosen ngingetin kagak nurut-nurut. Nah kan jadi begitu ya. Nah, makanya itu di wahdaniyat jangan sampai lupa.
Memang kita wajib ikhtiar, tapi ingat, ikhtiar kita tidak bisa menghasilkan, karena hasil mah hak mutlak milik Allah, gitu ya. Terserah Allah aja itu mah ya. Mau ngasih sembuh terserah, enggak juga ya memang kita nggak bisa nyembuhin, gitu ya. Jadi sekali lagi, di qabdoh awal semuanya sudah rapih ditulis oleh Allah dari A sampai Z. Maka kita hidup hanya menjalani skenario Tuhan, gitu ya. Tapi kita diwajibkan usaha. Untuk apa? Mudah-mudahan kalau ada yang buruk, dengan usaha kita yang buruk dirubah menjadi baik. Walaupun usaha kita tidak punya kemampuan untuk merubah, gitu ya. 3. Apa 3? Tanjiji hadis awal. Apa itu tanjiji hadis awal? Proses mengadakan dari rencana qabdoh awal, gitu ya. Jadi berarti proses perwujudan dari perencanaan qabdoh awal. Misalnya gini, di Lauh Mahfuz kita sudah ditulis bakal jadi orang yang sukses, nah gitu ya, bakal jadi orang kaya. Nah, tanjiji hadis awal itu adalah pembuktian Allah, prosesnya dari perencanaan menjadi nyata, nah gitu ya. Jadi merealisasikan dari sebuah rencana itu namanya tanjiji hadis awal. Kita juga suka punya perencanaan. Ntar abis ngaji saya pengen ini, pengen itu. Nah itu kan rencana kita itu ya. Mau makan sama ini, mau masak ini, itu. Nah itu kan rencana kita ya. Nanti kan kalau udah direncanain, udah di planning, nanti kan harus dibuktikan dong. Kan itu ya. Kita buktikan nih perencanaan kita. Kalau pengen makan, berarti kita belanja, masak, segala macam. Sampai perencanaan kita terwujud. Kan gitu ya. Nah, kalau proses kita lama apa sebentar? Lama. Susah apa gampang? Susah. Nah, kalau Allah bagaimana dengan kekuasaannya ya? Dengan kudrotnya nih. Ini kita lagi ngebahas kudrot. Kalau Allah proses perwujudan dari sebuah perencanaan, kalau Allah gimana? Nah, kan gitu ya. Pertanyaannya sama nggak kayak kita? Susah nggak? Lama nggak? Gitu ya. Kemarin itu dijelasin surat Yasin itu ya. Surat Yasin ayat 82. Innama amruhu iza aroda say'an ayyakulalahu kun fayakun. Jadi segitu doang. Allah mau merealisasikan sesuatu yang udah direncanakan tuh cukup bilang kun. Secepat itu, semudah itu ya. Ini ya, jadikan keyakinan buat kita ya. Unu hese, yang Allah ma unu hese unu lila. Kalau Allah sudah berkehendak. Ini kan supaya jadi obat. Iya tuh cager-cager, ya kayak waito kan gitu ya. Saudaranya, anaknya semua udah ngobatin sini-sini kok tuh cager-cager, tambah parah. Emang Allahnya aja belum berkehendak. Kalau Allah berkehendak, detik ini pun cager, lempang, sehat, jag-jag kun terjadi. Gak susah buat Allah mah. Artinya apa? Udah aja, itu mah urusan Tuhan. Urusan kita apa tadi? Berusaha, berikhtiar, beramal. Udah, emang punya orang tua sakit, urusin aja. Itu adalah ladang pahala buat kita. Masalah sehat dan tidak urusan Tuhan. Karena kalau Tuhan udah berkehendak sebetulnya gak make lama. Ini kenapa nggak sembuh-sembuh? Emang Allahnya aja belum berkehendak. Emang Allah aja masih ngasih ladang amal buat kita. Udah gitu aja. Kan jadi lebih tenang kalau begitu mah ya. Ya udah. Mana hak kita, mana hak Allah, mana tugas kita, mana wewenang Tuhan. Udah, kita kan jadi paham kalau gitu. Udah. Semakin tenang, semakin stabil menjalani kehidupan, melaksanakan setiap tugas-tugas Tuhan. Kalau kita paham teori yang ini. Karena pada dasarnya mah kan gak ada yang susah buat Tuhan.
Udah pesantren ke sini, udah ngaji ke sono, udah les, emang anak saya mau bodoh, emang bodoh, enggak. Emang Allahnya aja belum berkehendak anak kita jadi pinter. Emang itu malah lagi dikasih ladang aja amal buat kita orang tuanya. Ntar kalau emang Allah berkehendak mah gak usah kemana-mana, itu anak bakal pinter. Karena Allah kalau udah berkehendak nggak lama, Allah cukup bilang kun, gitu ya. Asa udah kun ge payakun. Kalau kata Allah jadi, nggak ada gagal Allah mah ya, nggak kayak kita. Udah berencana, udah capek-capek, udah lama-lama, gagal. Nah itu manusia itu mah ya. Allah mah nggak ada kata gagal. Kalau udah kun pasti payakun. Kalau kata Allah jadi. Nggak ada gagal, nggak sempurna. Allah mah nggak ada ya. Pasti sempurna paripurna, gitu ya. Kemudian ibu-ibu, ini juga nih pelajaran. Setiap kita baca Yasin, ini pas ayat ini ya, ini ayat terakhir ya di ujung ini ya. Pas kita baca ayyakulalahu kun fayakun, jangan dilanjut dulu ya. Jangan dilanjut pas subhanallazi biyadi, itu jangan dulu ya. Ya ini amalan ini Maya. Jadi pas lagi baca kun fayakun, diam dulu. Diam, apa yang menjadi hajat-hajat kita di hati omongin. Kalau kita lagi punya hajat ya. Ya Allah, usaha suami biar lancar, anak yang lagi sakit biar sehat. Apa aja sebutin aja. Nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa. Ini kalau lagi baca Yasin sendiri ya. Kalau lagi rame-rame mah ya jangan ya. Kalau lagi sendiri gitu, biasain ya. Ini amalan. Insya Allah mujizat barokah ayat ini dan ayat kun fayakun, apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebutin aja ya di hati. Nanti kalau udah beres disebutin, baru lanjutin. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Gitu ya. Amalin gitu ya. Salah satu amalan. Karena sekali lagi tidak ada yang sulit, tidak ada yang lama kalau Allah sudah berkehendak. Lanjut. Nomor 4. Apa? Keempatnya apa? Qobdosani ya. Qobdosani apa itu? Qudratullah yang digunakan menggenggam menetapkan sesuatu, itu tulisannya bebayang ya. Sesuatu dalam keberadaannya setelah diproses oleh tanjiji hadis pertama dan kedua dalam proses adalah keberadaan manusia di dunia. Jadi gini. Jadi qobdosani itu adalah, kan tadi begini ya. Qobdo awal perencanaan Allah di Lauh Mahfuz kan gitu ya. Kemudian tanjiji hadis awal proses pengadaan dari sebuah perencanaan. Udah diproses kan jadi ada ya. Nah adanya itu namanya qobdosani. Jadi setelah diadakan terus kita ada. Keberadaan kita setelah diproses ada itu namanya qobdosani, yaitu keberadaan kita di dunia sekarang. Nih sekarang ya, ini berarti kita sedang berada di qobdosani ya. Keberadaan kita di dunia itu kita sedang berada di qobdosani, gitu ya. Kan ini ya, ini kita nih ya yang gampang gini aja lah. Ini hari Selasa, ini kita ngaji. Hari Selasa kita ngaji. Ini udah ada tulisannya belum di Lauh Mahfuz? Udah ya, jangan ragu ya. Jangankan yang hari Selasa sekarang, Selasa besok semuanya kan udah rapi, udah ada tulisannya semua kan ya. Jadi ini udah, jangan ragu. Tadi di qobdo awal ya, Ini udah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Hari Selasa yang ngajinya segini nih. Ini ada tulisannya ini ya. Terod nggak ngaji, TUP nggak ngaji ya. Itu semua udah ada tulisannya. Semua. Yang ngaji sekarang jumlahnya berapa, termasuk baju kita, warnanya ada semua. Udah ada semua. Awas nih ya. Ini tauhid, ini akidah. Jangan dianggap masa sih begitu Maya jin. Enggak, emang begitu ya, emang begitu.
Tadi di qabdah awal kan begitu ya. Semua yang akan ditetapkan oleh Allah ditulis rapi di Lauh Mahfuz, termasuk yang terjadi sekarang. Semuanya ada tulisannya. Nah, termasuk ketika nanti udah direncanain kemudian diproses, namanya tanjiji hadis ya. Begitu kita ada sekarang, setelah diadakan oleh tanjiji hadis berarti ya, setelah diadakan oleh tanjiji hadis, maka kita ada, maka keberadaan kita sekarang di dunia, ini ya, di dunia namanya qabdah sani gitu ya. Jadi artinya apa? Keberadaan kita di dunia tidak lepas dari kudrat Allah, dari kekuasaan Allah gitu. Jadi qabdah sani itu keberadaan kita di dunia sekarang. Ingat-ingat, qabdah sani, keberadaan kita di dunia. Terus kita di dunia mau ngapain? Nah, ini pelajarannya lagi. Kita orang dijieun ku Allah ka dunia ayeuna jang naon, gitu ya. Kita diciptain ke dunia buat apa sih? Itu surat apa itu? Al-Muluk ya. Al-Muluk ayat 2. Apa ayatnya itu? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ya penjelasannya ya. Jadi buat apa sih kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini, buat apa? Nah itu Al-Muluk ayat 2 ya. Tabarok. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan, tujuannya hanya satu, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Nah, ini Ibu. Jadi berarti kita diciptakan ke dunia teh supaya kita diuji oleh Allah. Berarti dunia teh tempat ujian. Ya. Jadi dunia teh tempat ujian. Kenapa kita diuji? Ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah nguji kita? Tega amat sih pakai diuji. Emang mau ngapain sih? Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Nah, itu ya. Kemarin anak-anak kita di sekolahan sebelum libur, sebelum lulusan kemarin ya ada ujian. Itu ngapain sih guru? Segala bikin ujian kan kasihan anak kita, jadi mikir, jadi kasihan, jadi capek. Kata gurunya apa? Saya pengen tahu siapa sih murid saya yang paling bagus nilainya, yang paling pintar belajarnya, kan begitu ya. Itu tujuan diadakan ujian. Jadi dari qabdah sani ini satu, pahami bahwa qabdah sani ini adalah perwujudan dari rencana Allah di qabdah awal. Yang pertama itu ya. Yang kedua, untuk apa Allah menciptakan kita ke alam dunia sekarang? Tujuannya hanya satu, untuk diuji. Berarti dunia ini adalah tempat ujian. Nah, gitu ya pelajarannya ya. Terus ujiannya ada berapa? Nah, gitu ya. Kalau anak kita kemarin di sekolahan ujiannya ada berapa soal itu kemarin? Banyak ya? Ada 90 soal kali ya? Banyak ya? Banyak. Pelajarannya juga banyak kan ya? Matematika, bahasa Inggris, banyak ya? Nah, kalau Allah nguji ke kita, soal ujiannya, pelajarannya ada berapa? 2. Itu di situ ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Cuman 2. Satu maut, yang kedua hayat. Maut itu mati, hayat itu hidup. Jadi ujian dari Allah mah cuma 2 doang. Kalau enggak mati ya hidup. Udah segitu doang. Di Qur'annya segitu ya. Di Qur'annya cuma 2. Tapi nanti kalau diaplikasikan dalam kehidupan jadi banyak. Cuman di Qur'annya begitu doang ya. Jadi ujian mah cuma 2, mati dan hidup.
Makanya takdir rukun iman. Rukun iman yang keenam. Rukun iman semuanya berapa? Ada 6. Yang keenam apa? Percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi takdir ada berapa? 2 doang. Baik dan buruk. Ini ayatnya. Takdir buruk diumpamakan seperti mati, takdir baik diumpamakan seperti hidup. Udah, ujian Allah mah cuma 2, takdir Allah mah cuma 2. Kalau nggak baik pasti buruk. Udah. Tapi kalau dirinci dalam kehidupan jadi banyak. Kalau yang dagang berarti apa ujiannya? Rame sama sepi. Yang dagang mah ujiannya segitu doang ya. Kalau nggak rame, sepi. Terus kalau nggak untung, udah segitu doang. Itu ujian yang dagang, udah segitu doang dia mah. Kalau ujian rumah tangga, harmonis sama berantakan berarti ya. Udah segitu doang rumah tangga. Harmonis, kalau nggak harmonis ya berantem, udah gitu ya. Kalau ujian anak, kalau nggak nurut, ngelawan, udah gitu ya. Anak segitu doang. Anak kalau nggak nurut ngelawan, udah. Kalau badan kita kalau nggak sehat sakit, kalau nggak bahagia sedih, kalau nggak tawa nangis, udah ya. Iya segitu doang. Ujian mah 2 doang udah ya. Kalau nggak nanjak turun, kalau nggak panas hujan, udah segitu doang. Cuman 2 soal yang Allah berikan, cuman 2. Nah, dari yang 2 itu harus dijawab. Namanya juga ujian, namanya juga soal, kudu dijawab. Dijawabnya jangan salah, harus tepat. Karena kalau jawabannya salah, nanti kita nggak lulus. Harus benar ngejawabnya. 1, kalau dikasih ujian buruk, maka jawabannya apa? Sabar. Dikasih ujian buruk jawabannya sabar berarti ya. Apa ujian buruk? Sakit, sabar. Dagang sepi, sabar. Anak ngelawan, sabar. Suami galak, sabar. Tetangga jahat, sabar. Ipar, wah itu ya. Sabar. Jawabannya itu ya, sabar. Kalau dikasih takdir buruk, jawab dengan sabar. Kalau kita ngejawab dengan sabar, berarti lulus, benar, tepat. Kata Allah, tepat, jawaban kamu tepat, gitu ya. 2, kalau dikasih takdir baik, jawabannya syukur, syukur. Kalau dikasih takdir baik, jawabannya syukur. Kasih sehat, syukur. Dagangan rame, syukur. Rumah tangga harmonis, syukur, syukur. Udah segitu doang. Hidup kita mah kalau nggak sabar syukur, kalau nggak sabar syukur, udah lulus. Kalau orang hidupnya begitu lulus sudah. Sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur, udah. Udah segitu doang. Karena ujiannya cuma 2. Takdir baik, takdir buruk, sehat sakit, untung rugi, rame sepi, hujan kemarau, baik galak, kan segitu doang udah ya. Maka kita tinggal ngejawab. Kalau nggak sabar syukur, nggak sabar syukur, udah lulus kita ya. Cuma 2. Makanya doanya juga supaya kita syukur, Robbi auji'ni an askuro nikmatakallati an amta alayya. Itu doa supaya kita selalu bersyukur atas nikmat. Ya Allah, anugerahkan rasa syukur kepadaku atas segala nikmatmu. Itu doanya ya. Robbi auji'ni an askuro nikmatakallati an amta alayya, supaya kita selalu bersyukur atas setiap nikmat-nikmat Allah. Sabar. Rabbana aprig alaina sobro. Nah itu doa sabar ya. Rabbana aprig alaina sobro. Ya Allah, kocorin. Aprig itu tuangkan. Kalau cuma dikasih biasa mah dikit ya. Ini mah suruh digerujugin gitu.
Biar sobar kita teh nggak nanggung-nanggung Allah kasihnya ya. Jangan sampai ada bahasa sabar gua ada batasannya. Nah, jangan sampai begitu nanti kita ya. Jangan begitu-begitu amat lo, sabar gua ada batasannya. Nggak ada batasannya sabar mah. Makanya mintanya ke Allah aprig. Aprig itu bukan cuma dikasih biasa, tapi digrojogin, dikocorin, dialirkan, aprig gitu ya. Dituangkan sebanyak-banyaknya. Robbana aprig alaina sobro. Ya Allah, tuangkan kepada kami sabar. Itu doa kita itu ya. Minta supaya jadi orang bersyukur, minta supaya jadi orang yang sabar. Nah itu ya. Udah segitu doang udah hidup mah. Syukur sabar, syukur sabar. Udah. Dagangan sepi sabar, lagi rame syukur. Udah selesai hidup mah segitu doang ya. Jadi kembali, dunia ini adalah tempat ujian. Bentuk ujiannya cuma dua. Kalau enggak takdir baik, takdir buruk. Takdir baik jawab dengan syukur. Takdir buruk jawab dengan sabar. Udah segitu. Karena dunia ini tempat ujian, kalau kita lagi diuji, kita mintanya supaya dikasih apa? Ini dunia tempat ujian. Kita mau menghadapi ujian, berarti kita ngedoa minta ke Allah supaya dikasih apa? Ya tadi mah sabar sama syukur mah buat ngejawabnya. Maksudnya supaya bisa ngejawab sabar dan ngejawab syukur, kita minta ke Allah dikasih apa? Supaya jangan salah jawab. Ya kemudahan ke gue ya. Maksudnya yang pasnya apa, minta apa? Ya istiqomah boleh, bukan yang tepatnya. Kalau mau ujian tuh kita minta dikasih apa coba? Biar nggak salah jawab. Ya petunjuk boleh. Terus apa lagi? Yang spesifik? Minta dikasih ketenangan. Ya. Kalau mau diuji mintanya itu ya, yang tepat mah ya. Biar dikasih rasa tenang, dikasih ketenangan. Jangan salah minta di dunia. Hidup di dunia kok minta kesenangan. Nah itu doa gak nyambung gitu ya. Masa di dunia minta kesenangan, orang lagi diuji kok minta senang, gak nyambung itu doa ya. Jangan salah ngedoa lagi kita. Tapi orang lagi diuji mah mintanya minta dikasih ketenangan, bukan minta kesenangan. Gak ada cerita orang diuji senang mah gak ada ya. Tapi yang ada mah ketika diuji tenang. Nah itu baru hebat ya. Tapi kalau orang udah dikasih ketenangan, nanti ujungnya pasti senang ya. Kalau orang udah dikasih tenang, pasti ujungnya senang. Tapi orang senang belum tentu tenang ya. Orang senang belum tentu tenang. Tapi orang tenang pasti dijamin senang ya. Jadi mintanya ketenangan ya. Gimana caranya supaya kita dikasih ketenangan? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hatimu akan tenang. Oh itu ternyata ya resepnya ya. Jadi kalau pengen dapat ketenangan, syaratnya kudu mau zikir kepada Allah. Ibu-ibu suka zikir gak? Suka. Zikir itu apa? Nyebut nama Allah. Apalagi? Suka zikir, tapi saya kagak tahu zikir apa ya. Ini jangan-jangan salah zikir. Kalau kagak zikir berarti kita nggak tenang-tenang kan ya. Kalau kita nggak tenang nggak bisa ngejawab ujian. Kalau nggak bisa ngejawab ujian nggak bakal lulus. Kalau nggak lulus nggak naik kelas. Nah, kan itu jadi repot kesana nanti urusannya jadinya. Kita nggak mau dong jadi orang yang kagak naik kelas, nggak lulus ya. Apa itu zikir? Minimal yang harus kita tahu ya. Zikir itu ada 3 minimal ya. 1 zikir lisan, 2 zikir jinan, 3 zikir abdan ya. Lisan,
jinan, atau lisan, abdan, jinan, gitu ya. Zikir lisan berarti zikir yang diucapin ya, lisan. Kalau abdan, badannya yang zikir ya. Abdan mah badan. Kalau jinan, hati. Kalau jinan hati ya. Jadi zikir lisan, zikir abdan, zikir jinan. Nah, paling enggak tahu itu dulu kalau kita pengen bisa zikir ya. Jadi zikir itu ada berapa? 1, lisan diucapkan. 2, abdan, badan yang zikir. 3, jinan, hati yang zikir. Ya, paling enggak tahu itu dulu supaya benar nih zikirnya ya, supaya dapat ketenangan. Karena nanti juga ibu-ibu ketika kita mati kan yang disambut oleh Allah itu kan cuman arwah yang tenang doang ya. Kalau matinya kagak tenang mah nggak disambut sama Allah ya. Kalau Allah kagak nyambut, kita jadi kemana kan gitu ya. Jadi gentayangan ya. Jadi arwah penasaran ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah paduli fi ibadi wadhuli jannati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah itu, ini endingnya, ujungnya kan itu. Kenapa kita hidup harus tenang? Karena nanti di akhir hayat yang disambut oleh Allah juga arwah-arwah yang tenang. Ngapain Allah nyambut arwah yang tenang? Padhuli fi ibadi, ayo masuk bersama hamba-hambaku yang udah pada tenang, gitu kata Allah ya. Wadhuli jannati, untuk apa? Nanti kamu akan dibawa ke surga. Nah itu, disambut, digabungin sama hamba Allah yang tenang untuk dimasukkan ke surga bersama-sama. Syaratnya kudu tenang ya. Cara tenang dengan zikir, minimal kita harus tahu zikir ada 3 supaya nggak salah. Zikir lisan, kayak apa contohnya zikir lisan? Zikir yang diucapkan oleh lisan, seperti membaca, banyak zikir lisan banyak ya. Kayak baca apa? Tasbih ya, subhanallah, tasbih subhanallah ya, subhanallah. Terus alhamdulillah, itu sebutnya kalimat apa itu? Alhamdulillah. Kalau subhanallah tasbih ya, kalimat tasbih. Kalau alhamdulillah kalimat tahmid. Tahmid ya. Alhamdulillah kalimat tahmid. Allahu akbar kalimat. Kalau Allahu akbar sebutnya kalimat takbir ya. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Kalau tahlil la ilaha, la ilaha illallah sebutnya tahlil, kalimat tahlil la ilaha illallah. Ada lagi istighfar, bukan istighfar, sholawat, atau tadarus Quran, atau hauqalah, itu juga zikir lisan hauqalah. Kalimat hauqalah apa? La haula. Nah itu namanya hauqalah itu ya. Itu juga zikir lisan, banyak ya. Tapi dari sekian banyak zikir lisan, yang paling afdolnya apa? La ilaha afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling afdolnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah, tahlil berarti ya. Atau la ilaha illallah itu disebutnya kalimat tauhid, atau disebut juga kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah itu kalimat thayyibah. Jadi ada 3 namanya, bisa disebut tahlil, kalimat tauhid, atau disebut kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itu ya. Kembali lagi. Jadi qabdo sani adalah kehidupan kita di dunia. Dunia ini tempat ujian. Ada berapa bentuk ujian dari Allah? 2.
takdir baik dan takdir buruk. Karena ujian soalnya 2, jawabannya juga cuma 2. Dikasih takdir baik jawab dengan syukur, dikasih takdir buruk jawab dengan sabar. Kan gitu ya. Karena kita sedang menghadapi ujian di dunia, maka yang harus kita pinta di dunia itu dikasih ketenangan. Bagaimana cara agar kita tenang? Harus mau zikir. Zikir itu apa? Zikir itu ada 3. Ada lisan, ada abdan, ada jinan. Zikir lisan banyak, tapi paling abdolnya baca la ilaha illallah. Kalau abdan, zikir badan apa? Sholat. Zikir badan itu sholat ya. Sujud, ruku, i'tidal, berdiri, itu semua zikir. Ruku, ada yang dibaca nggak ruku? Kalau kita ruku ada yang dibaca nggak? Ya tapi sunat kan ya. Nggak baca juga nggak apa-apa ya. Karena yang jadi zikir bukan bacaannya, ya bacaannya juga zikir. Tapi yang dimaksud kan pergerakan ruku, itu zikir. Jadi walaupun nggak baca apa-apa juga sholat sah. Karena kita lagi zikir dengan ruku, dengan sujud. Kalau di sini mah itu doang ya, zikir badan mah sholat doang kalau di kita. Tapi kalau nanti kita ke tanah suci, tawaf, nah itu zikir badan. Sa'i, zikir badan. Wukuf di Arafah, lempar jumroh, mabit di Mina, di Muzdalifah, itu semua zikir. Karena itu semua badan kan ya. Nggak ada bacaan. Kalau tawaf ada bacaan nggak? Ada tapi sunat, nggak baca juga sah ya. Tawaf kita kan sah ya. Sa'i ada bacaannya tapi sunat, nggak baca apa-apa yang penting bolak-balik aja sofa marwah sah gitu ya. Karena itu kan urusan badan. Zikirnya zikir badan bukan lisan ya. Yang ketiga jinan, hati. Kalau hati gimana? Zikir hati gimana? Di hati saja ya, zikir hati kan hati saja ya. Artinya berarti kalau zikir hati itu enggak ada yang kita ingat yang hadir di dalam hati kecuali Allah. Itu. Dan puncak-puncaknya zikir itu ya, ibu-ibu ya. Zikir lisan biasa, zikir abdan biasa, puncaknya zikir paling tinggi nilai zikir hati ya. Padahal orangnya mah kayaknya lagi duduk bareng-bareng, lagi ngobrol, lagi kerja, tapi hatinya nggak pernah lupa ke Allah. Itu zikir paling hebat zikir itu ya. Yang harus dilatih zikir itu nanti kita ya. Karena puncaknya di situ ya. Kadang kita mulutnya zikir. Iya kadang mulut zikir kita ya. Tapi tetap aja hatinya enggak. Padahal yang bagus mendingan mulutnya diem tapi hatinya itu yang bagus. Tapi untuk latihan nggak apa-apa ibu-ibu ya. Kalau buat latihan nggak apa-apa. Jangan begini. Saya zikir hati kemana aja. Udah berhenti. Jangan. Saya baca Quran tapi hati kemana-mana. Udah percuma. Enggak ya. Emang tahapannya begitu ya. Dari zikir lisan latih, nanti zikir abdan latih. Nah nanti lama-lama kita bakal bisa zikir jinan ya. Kita harus jadi wali, ingat ya. Awas nih. Kita yang nggak boleh jadi nabi ya. Tapi kalau jadi wali kudu harus jadi cita-cita ya. Awas nih, jangan ada lagi pikiran saya bisa nggak ya jadi wali ya. Kayaknya mustahil. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena hidup kita harus jadi wali. Wali itu apa? Kekasih Allah. Emang kita punya cita-cita lain selain itu ada nggak? Ada nggak cita-cita kita selain itu ada nggak di dunia? Kan satu doang cita-cita kita ya. Kita pengen jadi kekasih Allah itu seorang nah gitu. Jadi jangan lagi mikir saya bisa nggak jadi wali ya. Kayaknya mustahil. Wali mah wali songo. Bukan. Kita kudu jadi wali. Nah ini kita ngaji. Ini teh lagi belajar supaya kita jadi wali. Walaupun nanti walinya wali yang nilainya berapalah nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting di hadapan Allah kita tetap disebut wali, walaupun walinya paling jelek nggak apa-apalah gitu ya. Iya, wali apa aja ya. Wali daya, wali nikah, wali murid paling nggak daya. Awas ya,
Hati-hati itu kalau masih ada pikiran kayak tadi, buang dari sekarang. Itu mah wali songo, mah yajid, kita mah orang biasa, awas, nggak boleh. Harus ditanamkan di hati, saya pengen jadi kekasih Allah. Ini ngaji tauhid begini supaya saya tahu cara menjadi kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Wali. Nah itu tadi caranya begitu, ngelatih zikir. Itu teh cara-cara jadi wali kan gitu ya. Gimana supaya bisa zikir jinan? Dari lisan dulu dilatih, dari abdan. Nah nanti lama-lama jadi jinan, gitu ya. Sampai situ dulu, nanti kita lanjutkan walaupun nambahnya dikit-dikit ini ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin.